Selamat datang di channel Ayo Berbagi Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal dan pembahasan SKB CPNS Guru tahun 2020. Materi pedagogik profesional PPKN. Yuk kita mulai belajar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, dasar negara memiliki kedudukan yang penting karena titik-titik. A. Tanpa dasar negara, tidak dapat memenuhi unsur negara. B. Dengan dasar negara, banyak negara yang mengakui. C. Dasar negara menjadikan masyarakat menjadi ketertiban. D. Pemerintahan yang maju harus memiliki dasar negara. Atau E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara. Kita lihat pembahasannya. Bagi negara yang merdeka dan berdaulat, perlu memiliki dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara, maka penyelenggaraan negara tidak dapat dijalankan dengan baik. Bahkan akan terjadi kekacauan atau konflik. Oleh karena itu, keberadaan dasar negara bagi suatu negara sangatlah penting dan perlu. Tanpa dasar negara, penyelenggaraan suatu negara akan berjalan tanpa arah yang jelas. Jadi jawaban yang tepat nomor 1 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan utusan dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksud agar titik-titik A. Sesuai dengan kehendak pemerintah Jepang. B. Tindak lanjut dari peristiwa Sumpah Pemuda. C. Sebagai perwakilan pejuang kemerdekaan. D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Atau E. Perwakilan organisasi di wilayah Indonesia. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Ada keterwakilan seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melibatkan putusan yang mewakili berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dimaksudkan agar ada keterwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakilnya di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang kita kenal dengan BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI diutarakan oleh para tokoh yang mengajukan ide atau gagasan tentang dasar negara. Mereka yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara dan berpidato pada sidang BPUPKI yaitu ada Soekarno, Muhyiddin, dan Supomo. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Salah satu perbedaan praktik sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi diantaranya adalah dalam hal titik-titik A. Pengambilan keputusan. B. Pelibatan rakyat. C. Keterbukaan. D. Transparansi. Atau E. Kebebasan. Ya, jawaban yang tepat adalah
Yang B. Pelibatan rakyat. Kita lihat pembahasannya. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi Pancasila, pelibatan rakyat dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu bagian penting yang harus dilaksanakan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila adalah titik-titik. A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Atau E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya, hak yang dimiliki oleh warga negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Penggunaan pesan singkat melalui media sosial mempengaruhi bentuk pola silaturahmi antar warga masyarakat Indonesia yang bila berlanjut secara sosial dimungkinkan terjadinya kondisi titik-titik. A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. B. Penggunaan alat komunikasi yang canggih. C. Internet dalam keluarga sebagai kebutuhan. D. Semakin kuatnya ikatan kekeluargaan. Atau E. Hubungan guru dan siswa semakin akrab. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Menurunnya kualitas hidup gotong royong. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia secara ideal mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam praktik nyata di masyarakat, seringkali tidak sesuai dengan kondisi ideal. Misalnya, media sosial akan mempengaruhi bentuk pola silaturahmi dan dapat menurunkan kualitas hidup gotong royong di masyarakat. Kegiatan atau aktivitas warga negara sebagai individu dalam kehidupan sehari-hari senantiasa didasarkan pada nilai-nilai baik yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Pejabat negara yang memanfaatkan mobil dinas untuk berbagai kegiatan pribadi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara karena perilaku tersebut titik-titik. A. Melanggar norma kesopanan. B. Dibolehkan pejabat di atasnya. C. Mendapat dukungan masyarakat. D. Melanggar ketentuan hukum. Atau E. Menjadi kebiasaan masyarakat. Ya, jawaban yang tepat
adalah yang D. Melanggar ketentuan hukum. Pembahasannya, Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan Wakil Presiden atau Menteri-Menteri Negara melalui titik-titik. A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. B. Memberi kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. C. Mengangkat Menteri Negara dari berbagai latar belakang. D. Mengusulkan gaji Menteri Negara secara proporsional. Atau E. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pembagian tugas dan kewenangan dengan Wakil Presiden. Kita lihat pembahasannya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan negara mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, termasuk lembaga kepresidenan. Presiden dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menjalankan tugas pemerintahan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang A. Oke, kita next soal nomor 8. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran HAM atau hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila adalah titik-titik. A. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. B. Premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. C. Vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. D. Radikalisme yang dilakukan oleh sekelompok golongan tertentu. Atau E. Aksi teroris yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat pembahasannya. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia secara kodrat yang tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Melekat secara kodrat, inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak-hak yang lain. Pancasila sangat menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak warga negara Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang E. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. Presiden membuat kebijakan pembangunan infrastruktur baru. B. DPR membuat undang-undang tentang pendidikan. C. Presiden memilih menteri-menteri di kabinet kerja. D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Atau E. Masyarakat melakukan uji materi undang-undang kepada MK. Ya, jawabannya adalah yang D. Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri
anggota DPR. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Salah satu contoh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yaitu Presiden menghadiri hajatan pernikahan putri anggota DPR. Kehadiran Presiden dalam peristiwa tersebut bukan kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi sebagai individu warga negara yang menghormati undangan orang lain. Menghadiri hajatan pernikahan merupakan bagian dari perilaku yang mencerminkan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa yang termanifestasikan dalam perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan warga negara sebagai pribadi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu titik-titik. A. Perayaan Hari Besar Agama dihadiri Presiden dan semua pejabat negara. B. Presiden menghadiri undangan pesta perkawinan anak ketua MPR. C. Warga negara dimungkinkan mengajukan uji material terhadap undang-undang. D. Mengembangkan sikap toleransi ketika bertemu dengan sahabat dari lain pulau. E. Memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Pancasila sebagai dasar negara juga disebut sebagai filosofis Grundslag dari negara oleh ideologi negara atau Staatszeit. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara, atau dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan negara, para pejabat negara mendasarkan kebijakan yang dibuat pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penyelenggaraan negara, sehingga pelaksanaan atau jalannya ketatanegaraan dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi jawaban yang tepat nomor 10 adalah yang C.